Oke. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Yesus dan dikasih. Kami sekarang posisi sudah di Ciamis. Tadi tiba kurang lebih jam 12 siang. Supaya besok bisa mengawal persidangan MKC meliput dengan baik. Sehingga kami lebih awal datang ke Ciamis. Sidang dimulai jam 9 pagi. Biasanya sampai jam setengah 12 malam. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas kebenaran firman ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, arahkan hati pikiran kita, roh kita kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Tuhan Yesus, urapi kami, kuasa-Mu bekerja, pimpin tuntun lidahmu, bibirku untuk menyampaikan kebenaran yang membuat kami tidak takut untuk memberitakan Injil, kebenaran yang memerdekakan kami dari intimidasi, kebenaran yang memerdekakan kami dari rasa was-was, khawatir akan tekanan-tekanan pihak-pihak tertentu yang coba menghalangi, menghambat untuk Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan disampaikan. Segala pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, beserta katanya, dudar yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat lidah mulut hamba untuk menyampaikan isi hatimu Tuhan. Saya usir, saya tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kalau ada kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang coba mengganggu kami selama kami ada di Ciamis, saya gagalkan dalam nama Yesus. Kuasa iblis, setan, santet, guna-guna, roh tenung, roh pelet, kuasa iblis, setan, saya usir dalam nama si najis, cabut si jinasi kotor. Saya usir dalam nama Yesus. Kuduskan hotel ini Tuhan Yesus. Oh, semua ruangan-ruangan kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Supaya semua ruangan-ruangan tidak digunakan untuk hal-hal yang najis, cabul, zina, yang kotor, yang tidak baik, yang tidak benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, syukur, hormat bagi Yesus Tuhan Allah yang kudus. Saya berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema kita hari ini, saya akan bacakan Matius 10 ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, ia akan memperolehnya. Apa arti ayat ini? Arti ayat ini begini. Kalau kita mempertahankan nyawa kita, berarti kita mengklaim nyawa kita itu punya kita. Sekali lagi, ya saya ulangi. Kalau kita mempertahankan nyawa kita, berarti kita sedang mengklaim nyawa kita itu milik kita. Kalau kita mengklaim nyawa kita itu milik kita, berarti nyawa kita itu bukan lagi dalam penjagaan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita sendiri yang menguasainya, mengklaimnya bahwa ini punya kita. Karena itu, kalau kita mempertahankannya, maka kita akan kehilangan nyawa kita karena Tuhan tidak lagi di pihak kita. Alkitab berkata, Roma 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Tidak ada. Tak selai rambut pun gugur dari kepala kita kalau bukan seizin Tuhan. Itu sebabnya saya tidak akan takut kehilangan nyawa saya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Dan saya tidak pernah berhenti stop untuk terus mengawal Pak MKC, khususnya dalam persidangan, dan juga nanti sampai ketika lapas. Dan kita doakan supaya di lapas nggak lama-lama, bisa langsung keluar bebas bersama kita kembali untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan, dengan hikmat Tuhan, dengan firman Allah yang berkata, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Negara kita ini dipenuhi dengan banyak undang-undang. Salah satunya undang-undang penistaan agama. Tetapi undang-undang ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya yang minoritaslah yang selalu
dikenakan undang-undang penistaan ini. Karena itu saudara, kita sebagai yang dikatakan orang minoritas harus cerdik seperti ular, tulus seperti permati. Tetap Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan Allah disampaikan kepada semua makhluk. Selanjutnya dikatakan di dalam Alkitab, Matius 10 tadi, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Artinya begini, kalau ada orang yang tidak takut kehilangan nyawanya karena Yesus, Yesus jamin. Karena Yesus berkata, jadilah semua jadi. Dialah yang memberi hidup. Dokter tidak bisa memberi hidup. Dokter hanya bisa merawat. Tapi yang memberi hidup adalah Yesus. Karena itu, saudara-saudari semua yang hadir di tempat ini, di ruangan ini, di Streamyard ini, percayalah kepada Yesus yang Yohanes 11 katakan dia kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya akan hidup sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya Yesus, kita tidak takut memberitakan Injil. Karena Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik seperti apa? Kabar baik yang dapat menyelamatkan orang-orang yang harusnya masuk ke api neraka. Karena mereka orang-orang berdosa yang tak percaya Yesus. Ketika mereka terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka menerima keselamatan. Sebab itu semua kita diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan amanat agung. Matius 28. Yaitu beritakanlah Injil dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, kata Tuhan Yesus. Saya akan bacakan ayat yang berikutnya, saudara. Di sini dikatakan di ayat yang ke-27 dari Matius 10. Ya, saya bacakan. Ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Banyak sekali orang-orang, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mereka lebih takut dengan manusia daripada dengan Tuhan. Ya, karena itulah mereka selalu mengucapkan kata-kata yang harus menyenangkan manusia, walaupun mereka tahu itu kata-kata tidak menyenangkan Tuhan. Paulus berkata, kalau aku selalu berusaha ingin menyenangkan telinga manusia, aku tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Oleh karena itu, ia katakan iya, tidak katakan tidak, selebihnya itu dari si jahat. Kita harus menyampaikan dengan hikmat, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, tapi tidak boleh kompromi. Karena Yesus pun, dia pada waktu itu tidak kompromi. Dan jikalau waktu itu sudah ada undang-undang penistaan, maka Yesus juga menista keyakinan-keyakinan pada zaman itu yang bertentangan dengan apa yang Bapa sampaikan lewat Yesus Kristus. Karena dia waktu itu datang sebagai anak, makanya dikatakan anak. Tapi anak dan Bapa adalah satu. Yesus Tuhan Allah yang Esa. Dia satu. Saudara, Yesus tidak segan-segan mengatakan di Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, semua yang kalian sembah-sembah itu tidak dapat menyelamatkan kalian, kata Yesus. Hanya lewat aku. Tidak ada nabi. Mulai dari zaman Adam, ada Malik sampai zaman Saddam Hussein. Tidak ada nabi yang pernah berkata dengan tegas seperti apa yang Yesus katakan.
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Kali ini saya berbicara agak lebih fokus. Saya menyampaikan lebih tegas. Sebab tidak adalah waktu berlama-lama lagi. Segera kita melaksanakan. Karena Alkitab berkata, selagi hari siang kita masih bisa bekerja. Kalau nanti sudah tiba malam, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Itu pakai kata kiasan. Dengan kata lain artinya, selagi kita masih bisa seperti ini, mari kita bekerja di ladang Tuhan. Sesuai dengan profesi masing-masing, sesuai dengan talenta karunia masing-masing, sesuai dengan job masing-masing, sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Dengan kata lain, bukan hanya pendeta penginjil yang harus menyampaikan kabar baik itu. Tetapi semua saudara dimanapun saudara berada, walaupun saudara karyawan di pabrik, saudara sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan tertentu, PNS, ASN, Polri, TNI, siapapun saudara, tidak terkecuali Anda yang percaya Yesus harus melakukan amanat agung. Tentunya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tentunya dengan hikmat Tuhan kita menyampaikannya. Karena kalau kita baca suratan Korintus, Paulus berkata, aku menyampaikannya bukan karena kepintaran kemampuanku, tapi dengan hikmat Tuhan dan kekuatan roh, aku menyampaikan itu semua. Sampaikanlah, jangan diam. Orang benar, diam, sama saja. Dia tidak berfungsi, tidak berguna, tidak berdampak. Tapi orang benar yang berbicara kebenaran, dia berfungsi, dia berguna, dia berdampak. Ada orang berfungsi tapi tak berguna. Ada orang berguna tapi tak berdampak. Yang Tuhan mau berfungsi, berguna, dan berdampak. Mungkin ada di antara saudara kurang paham apa yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan adalah berfungsi. Misalnya, dia rajin nyapu di gereja misalnya, atau nyapu di sebuah perusahaan. Tetapi yang disapunya tidak pernah bersih. Dia berfungsi, tapi tak berguna yang dia lakukan. Mungkin juga berguna, tetapi harus dikasih tahu terus. Oh gini, cara setrika harus begini. Cara buat itu, buat ini. Harus begini. Dia tidak punya impresi. Dia tidak punya ide. Sehingga dia tidak bisa memberi dampak. Tapi ketika Anda di sebuah perusahaan, Anda bisa berfungsi, Anda bisa berguna, berdampak, pasti bosmu selalu takut kehilangan engkau. Walaupun engkau di sana memberitakan Injil Yesus Kristus, mereka tidak akan pernah mengucilkan engkau. Karena engkau dibutuhkan di perusahaan itu. Baik itu di mana saja. Di PNS, ASN, TNI, Polri, maupun di kejaksaan, di pengadilan, hakim, pengacara, apapun profesi yang Anda sandang sekarang. Kalau Anda benar-benar berfungsi, berguna, berdampak, maka Anda pasti dibutuhkan oleh banyak orang. Seringkali orang-orang tertentu berkata, kita kalau ikut Yesus, kita dikucilkan. Yes, ada ayatnya. Kalau kita ikut Yesus, kita dibenci. Benar, ada ayatnya. Tapi jangan gunakan ayat itu untuk dalam segala aspek. Kenapa? Karena jikalau engkau berfungsi, berguna, berdampak, mereka akan takut kehilangan engkau. Mereka akan takut kehilangan engkau. Sehingga apapun yang kau ucapkan, mereka tidak tersinggung. Tentunya diucapkan dengan hikmat. Diucapkan, disampaikan dengan hikmat Tuhan.
Karena kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara-saudariku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, kurang lebih sudah 4-5 bulan saudara kita MKC ditahan. Dan diprediksi bisa saja ini sampai Maret baru selesai. Bahkan bisa juga sampai April baru selesai persidangan ini. Tapi saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah Anda menjadi takut. Anda harus tetap berani memberitakan apa yang Tuhan taruh di dalam rohmu. Tentu pasti Tuhan taruh di dalam rohmu untuk memperkenalkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus binasa. Hanya ada satu keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Tahun 1996 saya tinggalkan keyakinan lama saya, agama saya. Saya ikut Yesus, dibaptis, penuh Roh Kudus. Saya memberitakan Injil. Mulai dari Sabang, Merauke, Miangas, Rote. Dulu namanya Rote Talaut, sekarang Miangas, Rote. Sampai ke mancanegara, kurang lebih ada 12 negara yang saya jalani. Saya memberitakan Injil dengan kesederhanaan saya secara knowledge, kesederhanaan saya secara ilmu pengetahuan. Tetapi karena roh, saya bisa memberitakan Injil sampai ke 12 negara. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus. Sekarang, dunia, negara-negara dilanda COVID. Tentunya, kita tidak boleh terpengaruh dengan COVID sehingga Injil tidak disampaikan. Tetap disampaikan. Mungkin kita nggak bisa keluar negeri lagi. Mungkin juga bisa. Tetapi karena aturan yang begitu banyak, kita sampai luar negeri kita harus dikarantina. Ada yang 2 minggu. Sesuai dengan peraturan negara itu masing-masing. Begitu juga yang dari luar negeri ke Indonesia dikarantina. Untuk menjaga penularan COVID. Khususnya Omikron ini. Tapi itu tidak mempengaruhi kita untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Saya yakin. Atau mungkin salah satu dari sekian gereja. Selama COVID yang tidak pernah tutup. Ibadah secara konvensional. Tatap muka langsung. Adalah gereja kita. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya dapat wahyu dari Tuhan. Sampaikanlah. Sekalipun ini musim COVID. Dan terus terang, saya tidak punya tujuan untuk memojokkan gereja tertentu. Tetapi saya menyampaikan apa yang kami lakukan. Dan kami tidak pernah menolak siapapun datang ke gereja kami walaupun usianya sudah 60 tahun dan 70 tahun. Dan kami tidak takut dengan suhunya berapa, karena itulah kami tidak cek suhu. Dan saya pribadi tidak takut dengan corona. Itu sebabnya saya khotbah tidak pernah pakai masker. Dan semua yang menyanyi-nyanyi tidak pernah pakai masker. Coba lihat tadi judulnya, sebelum Rizky Lubis ke Muhammad KC mengadakan perjamuan kudus dulu dengan jemaat. Tonton itu baik-baik. Lihat jumlah orang yang hadir. Dan lihat apakah mereka memuji Tuhan dengan takut-takut, menutup mulutnya? Tidak. Saya tahu ini kontroversi. Tapi kontroversi bukan berarti salah. Karena apa? Karena saya dan keluarga saya, jemaat, sudah menyumbangkan yang terbaik bagi negara. Tidak ada satupun kami kena COVID-19. Artinya uang negara tidak habis untuk mengurusi gereja yang saya pimpin.
Bagaimana dengan gereja-gereja tertentu? Padahal mereka nge-zoom, streaming, live streaming. Kadang kalaupun ke gereja hanya 30%. Kadang ada orang mau datang gereja ditolak. Tapi justru gereja-gereja seperti itu saya langsung dengar dan saya langsung ditelepon untuk datang mendoakan mereka-mereka yang kena COVID. Padahal gereja mereka sudah punya aturan yang ketat seperti itu. Lihat di YouTube saya, Resuli Lubis berjuang melawan COVID. Ada orang-orang tertentu yang tidak mau nonton, mungkin tidak ada kotanya, tapi hanya lihat judul dan dia sebar luaskan bahwa saya kena COVID. Tidak, tonton. Ketika kau tonton, saya mendoain orang-orang yang kena COVID. Saya tumpang tangan tanpa alas tangan. Saya doa. Itu sebabnya salah seorang dokter di Polri, pangkat kombes, dia berkata kepada saya, ini di luar jangkauan medis. Dan dia beri apresiasi dan beri hadiah kepada saya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita harus memberitakan Injil walaupun dalam kondisi COVID seperti ini. Doakan supaya pemberita-pemberita Injil itu tidak ada rasa takut terintimidasi, karena roh ketakutan bukan dari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7. Roh ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Kalau bukan datang dari Tuhan, berarti dia datang dari setan. Saya pernah ngomong dengan Pak Kaci, jangan pernah takut. Semangat terus. Seandainya saya boleh menggantikan dia, bagi saya no problem. Tapi bisakah hukum negara seperti itu? Kenapa? Karena saya pribadi, kalau di penjara seperti itu, saya rasa enak dibandingkan kita dulu. Kita dulu di penjara, tidak ada yang besok. Di pengadilan tidak ada pengacara. Saya sendiri menghadapi semuanya. Sayangnya memang saya dulu Islam dan saya masuk bukan karena Injil, tapi karena kejahatan-kejahatan. Tapi intinya sama. Bahkan lebih parah zaman itu. Zaman itu bukan hanya penistaan agama. Siapapun yang masuk akan dipelonco, dihabisin dulu di kamar. Apalagi kalau perkara 285. 285 itu adalah cabul, zina, najis, pemerkosaan. Itu sampai cakap yang di bawah pusarnya itu dibakar. Saudara, itu sebabnya saya paham betul pasal-pasal itu. Waktu saya berbicara dengan Pak Komarudin, dia kaget. 365, 363, 362, 340, 380, 378, 285, macam-macam lah seterusnya dan sebagainya. Tentu sudah banyak yang saya lupa karena saya sudah lama tamat kuliah. Mulai tahun 1996, saya tidak lagi pernah masuk ke penjara. Hampir semua penjara di Jakarta sudah saya masukin. Karena saya keluar masuk penjara waktu itu. Yang sampai meja hijau saja 5 kali. Yang tidak sampai meja hijau, hanya sampai selesai di Polres, di Polsek, nggak usah kita hitung. Tapi kuasa Roh Kudus luar biasa. Tuhan merubah hidup saya. 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dulu kalau saya lihat polisi takut, sekarang polisi saya kejar-kejar. Anda lihat di EP saya saja. Take with Lubis. Lihat pelayanan-pelayanan kami yang mendoakan polisi yang hadir 1000-an orang kurang lebih. Kita doakan rebah-rebah. Pelayanan juga yang ada di Papua, Polda Papua Barat, waktu 2019.
sebelum ada aturan-aturan COVID yang terlalu ketat, kamilah yang melayani Natal di sana waktu itu. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya terus-menerus menyampaikan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Di mana saja, kapan saja. Tidak peduli baik atau tidak baik waktunya, kebenaran firman harus disampaikan. Beberapa tentara-tentara, kolonel, kolonel, letkol, kalau di polisi kombes, AKBP, kompol, dan seterusnya dan sebagainya, saya layani. Saya saudara terus terang sama saudara. Terus terang. Karena selalu mendampingi Muhammad KC ini. Ada beberapa teman saya, termasuk hampir separuh mungkin. Teman-teman polisi. Takut untuk ngobrol dengan saya di ruangannya. Tapi saya tidak peduli. Dari sini saya himbau, siapa tahu mereka menonton. Hei kau polisi-polisi, yang kau bilang Kristen, yang kau bilang percaya Yesus, jangan pernah takut. Kalau kita dianiaya karena Injil Yesus Kristus, kalau kita karena Injil tidak dikasih jabatan, jangan pernah takut. Tapi saya garis bawahi, bukan berarti Anda harus membenarkan apa yang dilakukan Muhammad KC, Pak Polisi, Kristen, bukan itu maksud saya. Maksud saya bukan menista. Kalau saya menista tentunya saya dipenjara. Tapi saya hanya mendampingi seseorang yang saya yakini dia punya tujuan untuk membawa orang kepada Tuhan Yesus, walaupun itu kontroversial. Kontroversi. Kenapa kalian menjauh dengan saya? Kenapa kalian tidak seperti dulu? Kenapa? Saatnya. Siapa tahu rekan-rekanku itu menonton ini. Karena video saya selalu muncul di HP-HP mereka. Itulah yang membuat mereka mulai menjauh dari saya. Namun ada juga yang tetap tidak menjauh. Karena dia tahu betul posisi dia. Posisi dia bukan membela yang salah. Bukan membela penista agama. Posisi dia adalah seorang anak Tuhan yang menghormati seorang pemberita Injil yang namanya Rishi Lubis. Makanya hari ini saya katakan kepada orang-orang tertentu, khususnya kadun Kristen, yang mengatakan Rishi Lubis itu ke Ciamis hanya mencari konten. Waduh, saudara, dulu saya tidak punya YouTube, baru 3 tahun belakangan ini. Dari dulu, saudara, saya sudah diberkati Tuhan yang luar biasa. Anda boleh cek, tanya jemaat. Masuk ke FB saya, kalau mau datang ke tempat saya. Masuk ke Instagram saya, kalau mau kenalan dengan saya. Atau ada nomor di situ, khususnya doa-doa kesembuhan. Sekarang kami memang tidak lagi melakukan itu secara rutin disebabkan saya mau fokus ke Muhammad KC sampai selesai dia sidang. Baru saya nanti normal lagi melayani. Kemarin saja kita layani orang sakit kewalahan. Hari ini telepon lagi. Saya bilang saya ada di Ciamis. Kalau Bapak yang doakan pasti sembuh, Pak pakai video call. Tunggu. Saya lagi ada kegiatan. Sabar. Jadi yang ngomong seperti itu adalah Kristen kadrun yang kere, miskin. Oh Pak, kenapa ada donasi? Kami kemarin tidak pakai donasi. Kami kemarin pakai uang sendiri. Terus kenapa dibuat di layar ada running text?
kalau Anda punya hati yang mengasihi Muhammad KC, mengasihi Yesus, bukan mengasihi saya. Lihat running text itu. Kenapa? Kenapa Anda bisa tonton itu kalau nggak kami yang liput? Kamilah yang meliput yang tidak pernah berhenti setiap sidang. Dan saya yakin besok hanya kami yang meliput. Siapa tahu tadi tidak mau meliput, dengar saya jadi meliput, itu lain cerita. Mungkin terpancing. Jangan sampai Lubis saja, jangan sampai dia saja. Mungkin begitu. Kenapa kita takut? Kamis, saksi-saksi yang meringankan NKC pada kabur. Entah apapun alasannya. Puji Tuhan Pak Kamarudin sudah kasih tahu saya ada saksi dari orang Islam yang akan memberikan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan tentang Alhamdulillah Yesus, tentang basmalah yang diucapkan Muhammad KC yang dimodifikasi seperti itu sehingga itu pun dituduh menista. Nanti akan dijelaskan oleh orang Islam yang hari Kamis, bukan besok, Kamis. Seharusnya sudah ada orangnya. Kenapa? Dan saya terus terang, saya tidak mau masalah keuangan. Jangan kasih saya kalau untuk Muhammad KC. Jangan. Kalau untuk Muhammad KC, ada nomor rekening Ibu Watma. Di setiap video-video saya, bahkan saya tidak berbicara Muhammad KC pun, saya taruh rekeningnya. Saya tidak bicara Muhammad KC pun, di khotbah saya pun saya taruh di bawah. Semua pelayanan saya, hampir semua, saya taruh selama kami sudah meliput kemarin. Tapi kalau Anda pingin liputan ini terus diliput, Anda tentunya punya hati. Kami tadi di sini sampai jam berapa? Jam 1 siang apa jam 12 siang. Berangkat dari Jakarta jam 4:30 pagi. Kenapa Pak terlalu cepat? Supaya saya bisa besok Muhammad KC di tahanan polisi. Tapi ternyata ada pergantian Kapolres. Sehingga saya tidak masuk karena saya lihat terlalu rame di depan. Ya saya pikir daripada nanti debat. Karena saya orangnya beda. Kalau saya tidak dikasih besok seseorang, saya debat. Malah saya videoin. Di Mabes Polri, lihat. Isu Lubis berdebat dengan dengan pemeriksa MKC, penyidik. Iya, kalau saya begitu. Saya tengah malam waktu itu datang ke Ciamis. Pertama-tama Muhammad KC di sini. Saya tidak konsultasi kepada pengacara dan segala macam. Saya datang. Tapi karena saya tidak tahu posisi selnya di mana, akhirnya saya ke reskrim. Bayangkan jam 1 pagi kalau saya nggak salah. Kami sampai langsung. Saya parkirkan mobil saya itu ke depan kantor itu. Saya turun. Saya mau ketemu Muhammad KC. Dari mana? Saya dari Jakarta. Saya juga biasa melayani di Akpol, PT IKA saya bilang. Wah, reskrim agak ribut. Kami videoin semua. Ada bukti-buktinya. Gak bisa gini. Kenapa gak bisa? Saya bilang, siapa Kapolresnya? Siapa kasatnya? Apa pangkatnya? Dari Akpol atau bukan? Saya tanya, oh kalang kabut mereka. Kalang kabut mereka. Sampai saudara, akhirnya mereka minta maaf, memang gak bisa Pak. Karena kasat hatinya lagi di luar. Alasannya begitu, saya tidak tahu itu benar atau tidak. Jadi, menurut reskrim, kasat hati itu penjagaan tahanan barang bukti. Kalau nggak salah pangkatnya cuma itu di sini. Iya. Dia katakan lagi di luar, jadi nggak bisa dibuka.
pintunya, selnya. Mau bilang apa kalau udah begitu? Tapi kami videoin. Kenapa nggak diupload? Karena besoknya ketemu sama Pak MKC di persidangan dan keluarganya. Kemarin saya ketakutan katanya datang dari Bareskrim, padahal saya yang datang. Ya, saya begitu. Saya begitu. Bukan saya takut. Makanya tadi waktu kita mau masuk, ada acara rame. Saya mau paksakan masuk. Tapi asisten saya ini dari pakai celana pendek lagi. Mau gimana? Turun dari mobil nanti gimana? Di kantor tidak boleh pakai celana pendek, pakai sendal. Saya suruh dia turun. Ganti kau pakai dutan-dutan itu. Ya, tapi namanya dia mendukung saya ya nggak tega juga. Akhirnya kita bawa ke kosan, ke rumah Ibu Watma yang sementara waktu di Ciamis ini. Suruh ganti pakaian. Tapi Ibu Watma bilang, Pak, itu ada penggantian Kapolres, jadi makanya tadi rame kali. Waduh, ya udahlah. Saya pikirkan, akhirnya saya nggak balik lagi ke sana. Karena saya tahu betul bagaimana saya ini orangnya. Kalau ada yang nggak benar begitu, saya terobos. Saya terobos. Kapolda Islam aja saya terobos, saya masuk. Saya terobos. Dulu sebelum ada YouTube. Lebih gampang saya. Setelah ada YouTube ini. Jadi jangan bilang Sirius ada YouTube ini, ada Muhammad KC ini makin senang. Tidaklah. Anda nggak lihat dulu. Sebelum ada Muhammad KC di penjara, sebelum ada siapa di ini, masalah sebelum ada semua. Nggak lihat bagaimana hidup saya. Harus lihat. Jemaat nonton ini. Tidak bisa saya bohong. Makanya Anda jangan suka dengar-dengar orang yang hanya sebentar buat persekutuan ini bubar, sebentar buat grup ini, namanya inilah itunya. Tapi sebenarnya hanya pertemuannya kadang-kadang. Sehingga apapun yang dia katakan bohong, siapa yang mau bisa membantah dia. Tapi kalau kalau bohong begini besok sudah jemaat pasti ada yang nonton. Pasti mereka bilang, bohong Bapak Pendeta, bohong. Begitu saudara. Siapa yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Siapa yang berani memberikan nyawanya bagi Kristus, dia akan dapat kembali. Kenapa ayat itu berbunyi demikian? Karena kita nggak punya nyawa. Kita hanya punya Yesus. Loh kok Bapak bisa ngomong Bapak nggak punya nyawa, hanya punya Yesus? Justru kalau saya punya nyawa, nggak punya Yesus, saya nggak bisa ngomong begini. Karena saya punya Yesus, saya bisa ngomong begini. Karena apa yang Yesus kata, bisa saya kata. Kalau dia mau ngomong lewat saya. Orang yang mati 4 hari aja dia bangkitkan. Karena itu Anda hidup oleh firman. Jangan hidup karena situasi kondisi keadaan. Jangan bertuankan situasi kondisi keadaan. Bertuankan Yesus yang mampu merubah kondisi keadaan situasi. Kalau Anda lihat situasi kondisi keadaan, kita merasa takut. Ferdinand Ginting aja ngomong gitu masuk penjara. Tapi bagaimana dengan Erini Handono? Bagaimana dengan Ustadz Abdul Somad? Bagaimana dengan si Juma? Bagaimana dengan si apalagi tuh? Saya banyak lupa. Saya ini Munir. Bagaimana dengan yang satu almarhumnya? Bagaimana dengan itu? Satu lagi siapa itu namanya? Iya, yang ngaku-ngaku lulusan Vatikan. Bagaimana? Kenapa hanya Muhammad KC? Kenapa? Kita harus bersuara. Jangan diam.
Jangan diam, bersuara. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, tapi bukan berarti kita diam. Kita harus berbicara. Alkitab bilang, Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, banyak orang takut kepada manusia, tapi tidak takut kepada Tuhan. Mereka tidak takut ke neraka. Mereka takut kepada manusia. Takut gak dapat jabatan. Takut gak dikasih job. Takut gak dibeli barangnya. Takut gak dipromosikan. Karena dia terang-terangan mengakui anak Yesus, pengikut Tuhan. Saudara, hari ini saya tegas berbicara kepada saudara. Kenapa kita takut kehilangan nyawa kita? Kenapa? Apakah Anda nggak yakin kalaupun sekarang Anda kehilangan nyawa, Anda bersama Tuhan Yesus di surga? Saya yakin Anda tidak sejahat seperti penjahat yang di sebelah kanan itu. Penjahat yang di sebelah kanan saja. Walaupun dia di masa hidupnya jahat, tapi waktu dia mau menghembuskan napas terakhir, dia masih sempat ngomong, ingat aku ya Tuhan kalau engkau sampai ke takhtamu. Ya hari ini kau bersama aku ke Firdaus, kata Yesus. Nabi mana yang berani menjamin demikian? Nabi mana? Nabi Rong. Gak ada nabi yang berani menjamin seperti itu. Kalau Yesus dikatakan hanya sekedar nabi, dia bukan Tuhan. Bukankah itu menista? Dia Tuhan. Oh Pak, dia nabi juga. Is okay, gelar itu gak ada masalah. Dia nabi, dia anak Allah, dia guru, dia gembala. Dia roti hidup, dia pokok anggur, dia macam-macam lah lainnya. Itulah lainnya. Tapi saudara, dia Tuhan Allah. Yohanes 13 Yesus berkata, benar yang kau katakan, aku guru dan Tuhan. Kalau aku guru dan Tuhan, aku membasuh kakimu. Apalagi kau. Dia bilang kepada Thomas. Karena Thomas bilang di Yohanes 20, 28, 29. Kau Tuhan dan Allah, Lord and my God. Ya benar. Karena kau melihat, berbahagia orang yang tidak melihat tapi percaya. Banyak orang bilang ini Lord, gak ada God, gak ada God. Tapi di situ ada Lord, ada God. Terlalu bermain dalam kata-kata. Mari, percayalah pada Yesus. Kau selamat dan sisi rumahmu selamat. Kisah Rasul 16 ayat 31. Saya selalu baca komen itu. Setelah saya live seperti ini. Banyak orang yang menghina Yesus. Bahkan menghina saya. Tapi saya tak peduli. Saya menyampaikan saja. Karena saya tidak takut kepada manusia. Saya yang takut kepada Tuhan. Kalau saya ada di Indonesia, berarti saya harus berbuat sesuatu bagi Indonesia. Kalau toh mereka menolak, itu urusan mereka. Tapi kalau mereka percaya, aku pun tidak tidak membanggakan diriku. Karena Tuhan yang menarik mereka, Roh Kudus yang menarik mereka. Karena tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus yang membawa mereka, mereka nggak bisa buat apa-apa. Mereka nggak bisa percaya Yesus. Oleh sebab itu hari ini saya mau katakan buat saudara, khususnya yang sudah masuk, makin tambah terus, jangan keluar. Dengar baik pesan-pesan dari saya. Pasti Anda yang selalu mengikuti saya live tidak pernah seperti ini saya ngomong. Dengan tegas, lugas, dan juga lancar dalam berbicara. Kenapa? Karena saya pikir waktu sudah singkat. Sudah singkat waktunya. Sudah singkat. Sudah singkat. Tidak ada lagi waktu bermain-main, saudara-saudara. Tidak ada lagi.
Saya yakin betul ya. Saya ngomong gini nih kencang-kencang banget nih. Ini kamar-kamar sebelah pasti dengar. Bahkan mungkin orang kalau lewat di depan kamar kalian pasti dengar. Tapi saya tidak peduli. Puji Tuhan, siapa tahu mereka lagi lewat, mereka berhenti depan itu dengarkan, atau tetangga kami kiri kanan dengarkan, nggak apa-apa. Kebenaran itu tidak disampaikan dari gua batu, tapi disampaikan dari atap rumah. Sudah waktunya Anda tidak sembunyi di gua batu. Mungkin selama ini Anda ada yang takut. Seperti Musa berkata, tinggal aku Tuhan. Tuhan bilang apa? Ada berapa lagi? 70.000 atau 7.000 lagi? Orang yang disimpan. Saya yakin percaya. Bukan saya saja ketika mendengar ini ada orang-orang tertentu yang rohnya melonjak-lonjak. Jangan pernah takut kepada manusia. Karena Alkitab bilang begini, saudara. Saya akan bacakan. Di ayat 30. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Bayangkan. Rambut aja dihitung Tuhan. Dan kalau kita lihat di ayat-ayat yang lainnya. Di situ dikatakan apa? Tidak selai rambut pun gugur dari kepalamu. Kalau tidak seizin Tuhan. Apalagi nyawa. Rambut aja. Dia perhatikan. Dia tahu berapa yang gugur sehari dari kepala kita. Berapa juga yang tumbuh. Berapa juga yang gak tumbuh-tumbuh lagi sampai botak. Seperti saya udah hampir separuh botak. Dia tahu. Karena itu. Saudara jangan takut. Ayolah. Mari. Bersatulah. Jangan lagi berdebat doktrin dogma. Berdebat liturgi. Berdebat merek gereja. Bersatulah beritakan Yesus Kristus. Dia juru selamat satu-satunya. Tidak ada Alkitab bilang. Gak ada yang bilang. Kau diselamatkan oleh yang lain. Kau diselamatkan oleh Yesus. Roma 10:9, barang siapa percaya dalam hati mengaku dengan mulut Yesus Kristus Tuhan, saya selamat. Tanpa ada doktrin, tanpa ada dogma, cukup itu saja juga kau selamat. Tentunya harus taat. Taat kepada apa? Taat kepada firman-Nya. Firman yang mana? Ya firman-Nya yaitu hidup dia. Bukan taat kepada doktrin dogma yang dibuat oleh manusia. Hidup dia. Hidup dia seperti apa? Ikutin. Teladannya ikutin. Kasihnya seperti apa? Keberaniannya seperti apa? Pedulinya seperti apa? Sama perempuan Samaria pun dia peduli. Padahal itu bisa menjatuhkan kredibilitasnya. Tapi dia nggak peduli. Karena dia tahu bahwa perempuan Samaria itu juga adalah mulia di pandangan Tuhan. Maka itu saudara Bapak Ibu sekalian. Dari Ciamis ini saya menyampaikan. Dimanapun saudara berada. Di Jakarta. Di Medan. Di Surabaya. Di Kalimantan. Di mancanegara. Jepang. Yang sudah pernah saya pelayanan di sana. Cina. Sudah berapa kali saya pelayanan di sana. Siapa yang dengar ini? Orang Indonesia yang masih berada di sana. Di Guangzhou. Di Brunei. Sudah 3 kali saya ke sana. Sabah sudah nggak terhitung. Kuala Lumpur. Singapura. Hong Kong. Macau. Mana lagi? Ya. Timor Leste. Mari. Kita semua bersatu. Tanpa pandang suku dan ras, tanpa pandang siapa dia. Bangsa apa dia. Asal dia mau bekerja sama dengan kita. Sehati, satu roh, satu visi, satu misi. Untuk memberitakan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Itu adalah orang-orang kita.
Bahkan sekalipun dia tidak percaya, tapi dia memberitakan nama Tuhan Yesus. Yesus bilang, selagi dia nggak melawan kita, itu adalah pihak kita. Kita nggak boleh perdebatkan lagi motivasi orang itu apa. Terserah dia, yang penting Yesus disampaikan, banyak jiwa dimenangkan bagi Yesus. Kita terlalu banyak berdebat. Terlalu banyak berdebat. Kadang-kadang saya melihat itu. Di jemaat saya sendiri aja. Ada 3-4 orang itu. Yang selalu membangga-banggakan MKC. Sampai saya bilang waktu itu, jangan kalian bangga-banggakan. Jangan. Sampai mereka nggak ke gereja, hanya dengar pidato-pidato khotbah MKC waktu belum masuk penjara. Tapi setelah masuk penjara apa? Nggak ada satupun mereka yang sering menceritakan MKC lagi. Boro-boro nyumbang. Ini dengar di jemaat saya sendiri. Saya nggak bisa berdusta karena mereka sekali waktu pasti dengar ini. Bahkan mungkin sekarang pun ada yang dengar. Kalau istri saya sudah pasti dengar di rumah ini. Sama para pekerja. Bahkan ada yang sampai pindah ke Bogor. Entah ketakutan, nggak tahu saya. Siapa tahu dia nonton ini. Dulu ceritanya wah. Dulu juga begitu, ada orang cerita saya pudin. Tapi setelah masuk penjara, saya ajak besok nggak mau. Saya berapa kali besok dia tanya. Sampai pelayanan ke penjara. Itu karena dia yang bilang, Pak kalau mau pelayan penjara bisa. Tapi harus bawa nasi bungkus, kalau nggak salah waktu itu 100 lebih katanya. Oke, kita bawa. Saya bawa tim pelayanan ke penjara itu. Padahal saya nggak kenal dia. Nggak kenal. Tanya dia. Nggak kenal. Saya hanya ditelepon oleh pendeta Jonathan Bali, Bukit Sion. Tolong, Pak Lubis, itu saya pudin di penjara. Bahkan dia mungkin waktu itu nggak pernah lihat. Padahal saya pudin sering ke sana. Khotbah waktu itu. Saya nggak kenal. Saya besok ke penjara. Setelah bebas saya datang ke rumahnya. Ternyata rumahnya sudah pindah. Dulu awalnya waktu di penjara saya datang ke rumahnya. Rumahnya kecil. Ngontrak. Setelah keluar dari penjara, rumahnya besar. Ya puji Tuhan. Jadi jangan takut di penjara. Pulang rumahmu besar. Kenapa saya sampaikan ini? Biar capek orang yang memenjarakan orang-orang Kristen yang dianggap menista. Kalau saya di penjara gara-gara begini-begini nih, pulang makin besar rumah saya. Channel-channel Islam kalang kabut. Ada satu yang bagus tuh, siapa namanya itu? Dia bilang, ini jangan lagi kita penjarakan orang-orang itu, katanya. Ini ada MKC baru, ada salah satu orang lagi tuh. Tapi dia masih muslim. Ceritanya ke MKC itu kalau bahas-bahas. Tengoklah ini katanya. Setelah YouTube-nya saya unggah. Tengoklah ini. Tengoklah ini. Justru di peluang. Kalau peluang ya laporin dong. Harus laporin. Tadi waktu kita berhenti di rest area. Saya sempat dapat kiriman YouTube saya yang digoreng-goreng. Ya. Ada PD Usman kirimkan tadi dan ada lagi yang lain. Nggak apa-apa, goreng lah di situ. Tapi jangan terlalu gosong, gak enak dimakan. Ya kan? Makanya saudara, ngapain takut? Sebab itu janganlah kamu takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan di sini burung, apalagi yang lain-lain. Tapi maksudnya ini ciptaan Tuhan. Bukan hanya burung saja. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Sebagai anak manusia, Yesus Kristus pada waktu di bumi selama 3,5 tahun memberitakan Injil. Dia mengatakan, kalau kau menyangkal aku datang nanti bersama Bapakku. Padahal Bapa dan dia satu. Dia katakan, aku pun menyangkal kau, Bapa pun menyangkal kau. Saudara, Bapak Ibu sekalian, hari ini
Jangan takut kehilangan nyawa. Hari begini masih takut kehilangan nyawa. Saudara, kalau orang mau mati, di mana aja bisa mati. Saya dengar kabar ada orang mati hanya tabrak becak di Siantar sana. Bukan becak bentor. Bentor itu becak motor. Bukan, becak dayung. Manalah masuk akal ditabrak becak dayung mati. Ada orang hanya kepleset di kamar mandi mati. Mana masuk akal. Ada orang jalan, ya kepleset, bawa ke rumah sakit tewas. Ada orang makan, keselak di sini duri, nggak bisa keluar, dioperasi mati. Jadi kalau mau mati mah mati aja. Makanya apa kata Rasul Paulus? Hidup bagi Kristus, mati adalah untung. Banyak orang menyangka saya teologi kemakmuran. Mereka nggak tahu saya di atas teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu ikut Tuhan Yesus, dikasih harta, rumah, mobil, dan macam-macam. Teologi saya di atas itu. Masa depanku Yesus, hartaku Yesus, kekayaanku Yesus, kepastianku Yesus. Yesus yang melihara, menjaga, melindungi aku. Bersama Yesus aku lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. Karena aku tahu roh Allah yang ada padaku lebih besar. Jadi hartaku Yesus. Seandainya sekarang terjadi sesuatu, hilang semua yang kupunya ini. Bahkan sampai bajuku, topiku, semua hilang. Semua hilang. Apa yang ada di rumah. Tapi hartaku Yesus. Yesus bilang, jadi. Kembali semua. Buktinya Ayub. Habis semua. Tapi kembali kan? Berapa kali lipat? 4 kali lipat. Kenapa kita harus selalu hanya bisa mengkritik orang, tapi kita nggak bisa berbuat sesuatu? Dan hanya ada yang berani bermain di panggung sandiwara. Di YouTube berani. Ketika keluar ke jalanan ketakutan. Kalau memang itu janganlah banyak omong. Sembunyilah di gua batu. Ini nggak di YouTube ngomong begitu luar biasa. Tapi giliran keluar ketakutan. Saya punya teman seperti itu. Makanya saya sampaikan. Siapa tahu dia nonton. Jangan. Kita harus gentleman. Anak Tuhan. Siap sedia. Kita nggak minta kita mati martir. Tapi kalau Tuhan memang menetapkan kita untuk mati martir, pasti dia beri kepada kita roh martir. Saya dulu waktu di Islam diajarkan mati syahid. Apakah di Kristen tidak ada mati syahid? Ada. Mati syahidnya seperti apa? Ya beritakan Injil. Bukan bom. Beritakan Injil. Itu mati syahid. Kalau karena Injil ya. Kalau karena kau menipu, rampok, ganggu anak istri orang, digebukin, itu nggak ada nilainya, malah itu membuat kau ke api neraka. Tapi kalau kau karena Injil, hidup benar, kau difitnah masuk penjara, nggak apa-apa. Tapi kembali lagi, saya harus ingatkan, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau saya tidak seperti itu, udah dari dulu saya di penjara. Peristiwa Madura, siapa yang nggak ingin menjarakan saya? Berapa pesantren itu yang demo? Belum ada ceritanya orang memberitakan Injil, membawa orang kepada Yesus berkupiah-kupiah, yang dia orang bilang di sana dibaiat. Belum pernah sampai turun itu Kapolres, Dandim, FKUB, Ketua FPI Jawa Timur waktu itu semua. Ketik aja. Tanya di Google sekarang. Siapakah Resuli Lubis? Itu. Apa tadi?
Host, kau bilang langsung keluar itu host. Yang kau langsung keluar Madura tadi, cara ngomongnya gimana di Google. Iya. Jadi saudara, nggak usah kita takut. Makanya saya tetap mendampingi Muhammad Kacip. Tapi untuk besok, saya mulai jam 9, saya hanya berdoa, tapi saya antar dulu nih yang bekerja di sana tim. Saya doa puasa di ruangan ini. Nanti setelah buka jam 5 baru saya ke sana sampai jam 11 malam. Sampai selesai lah jam tengah 12 malam biasanya. Gak bisa kita mengandalkan kekuatan kita. Saya lihat dulu sudah berapa lama saya ngomong dan saya ambil dulu ini. Ya. Haleluya. Ya, saya tahu berapa lama saya ngomong. Ya. Nah, saya akan bacakan lu komen sebentar. Ya. Diana yang suka ngebom, para jin-jin ya. Tiala Mutapea, tetap semangat Pak R. Lubis, beritakan kebenaran, Tuhan Yesus bersama Bapak, amin. Habib Sada, Rosana Sihan, Tuhan Yesus dahsyat, memakai bendera Lubis, amin. Dadang Murwati, saudara-saudara, Ludi Amir suka ngebom, haha. Mikael, Danang kamu fantasi, ya kamu halu. Enggak ada tuh di Alkitab perintah minum racun, ya. Yang bilang perintah minum racun itu goblok. Ya, nggak ada suruh kita minum racun. Tapi kalau orang kasih racun kita nggak apa-apa, nggak bakal mati. Kami memang memberikan perpuluhan karena 9 ya. Ya amin, amin, betul sekali. Mati syahid yang dimaksud adalah dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Alfian, nggak apa-apa, apa pula anak istri tak makan gimana bedalah. Kalau terima perpuluhan, nggak ngerti dia. Kita nggak minta perpuluhan, malah Jumat kita kasih makan semua. Karena Yesus kita kaya. Heri, Anggara, MKC disalib, gantiin Yesus. Benang, Mikael, lu tahu kali. Tapi malu. Nginging, hiburan malam. Nginging, nggak badut malam. Indah, Samartino, apalagi nih. Iya. Habib Sadan, tawa doang. Kronomo 55, kultus ngibul. Apanya ngibul? Takia, nggak boleh di Kristen ada takia. GB, Valentina Siagian, haleluya, amin. Deborah Simatupang, semangat Pak Lubis, Tuhan Yesus memberi kekuatan, amin. Habib Sada, nomor rekening berapa Itu lihat ada nomor rekening, puji Tuhan. Saya tahu maksud saudara, tetapi saya tetap hargai pertanyaan saudara. Ada nomor rekening terus di running text. Karena memang kemarin kami tidak gratis. Kami pakai mobil, pakai Dex. Bukan BBM abal-abal. Ya, dari Jakarta kemarin 300 km lebih. Cek aja. Cek dari Jakarta bandara sampai sini. Ciamis, Pengadilan. Ya, kami di hotel bayar, bukan pakai kertas. Ya, tapi kami tidak akan pernah tergantung kepada manusia. Terbukti kami sudah sampai di sini. Siapa berani coba ngomong di sini, komen di sini. Bapak ke Ciamis karena saya kasih duit. Kalau nggak bisa. Saya bilang. Tapi Anda, kalau Anda memang cinta Yesus dan mengasihi Muhammad Kacip, ingin diupload terus, Anda boleh donasi di situ. Boleh. Kenapa enggak? Karena kami pakai uang kemarin. Terus terang saja. Dan anak istriku makan hanya dari Injil. Saya tidak punya perusahaan. Saya tidak punya kebun kelapa sawit. Saya tidak punya kebun karet. Saya tidak punya macam-macam. Saya hanya punya Yesus. Ya, Dayak Borneo. Salam Pak Pendeta, salam. Totok. Nomor rekening kok terus muncul. Naik bis aja, murah. Oh ya, nggak perlu. Bagus, itu nomor rekening muncul supaya kamu kasih ya. Kasih ya. Ya, jangan kikir. Bilal, Beni, kata Nabi berasal dari kata anaba.
yang artinya berita. Nabi bisa dikatakan sebagai seorang yang mendapatkan wahyu. Ya, Mikael, Dadang, enggak ada perintah minum racun. Ya, Beni giliran gur nuanya. Ya, saudara, Bapak Ibu sekalian. Sudah saya bacakan ya, tentunya banyak yang nggak saya bacakan, tapi kan itu berarti kan ada perhatian saya terhadap Anda yang komen-komen. Jadi, akhir kata, saya mau kasih tahu, karena ini tetap terus stabil ya, tonton. Apakah kita lanjutkan, karena sudah 1 jam ya kalau nggak salah ya. Apa kita lanjutkan? Saya minum dulu ya, oke? Anda boleh lihat dulu keluar, ada mobil-mobil lewat. Oke? Ya. Ya, oke ya. Kenapa Anda iri? Kalau ada pendeta diberkati. Ya, jangan ada yang iri. Ini saya lihat ada kadrun juga Kristen. Kristen juga banyak kadrun. Pernah baca Bibel lu sendiri? Hahaha. Kamu percaya kok Bibel itu firman Tuhan? Tentu. Alkitab firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Karena semua tulisan yang diilhamkan Allah. Itu firman Allah. Ya. Anda harus percaya pada Yesus. Dadang. Ikut Yesus ya. Rosana Sian, puji Tuhan. Pendeta Rudi sebagai Tuhan. Orang bahas perempuan gak malu ketahuan. Orang pelit. Ya. Arifin. Donet. Om. Mau uang. Mau kalau dikasih. Emang saya orang munafik? Tidak. Nyanying absen Pak. Apa itu? Bilal. Beni tolong carikan di Alkitab hukum kawin dan syarat sah kawin. Ini si Bilal suka kawin melulu ini ya. Beni napi itu bulu. Bila terus sama siapa? Adam beritakan, sedangkan umatnya cuma S-nya doang. Mantap lo ya. Kan waktu Yesus baru disuruh beritakan Injil, bukan waktu Adam. Cuekin aja Pak Lubis. Yang penting gak minta-minta kayak Uclim. Ya, saudara Bapak Ibu sekalian, saya sengaja bacakan itu bukan berarti saya marah sama dia, supaya saudara juga tahu. Ya kan? Karena kan saya sudah difitnah begitu kan. Ya kan, padahal saya sama jemaat tuh nggak ada. Tanya jemaat. Itu 60 orang tuh ngasih per bulan cuma 2 orang. Paling sebulan itu 1 juta. Padahal saya operasi gereja itu ya untuk listrik, telepon dan segala macam itu saya 5 juta lebih. Uang saya pribadi. Kolektenya saya kasih ke anak jalanan. Saya ngomong gini gak bisa bohong saudara. Jemaat denger. Makanya dengar bahasa saya dong depan jemaat. Saya tidak makan kolektif saudara. Saya tidak mengharapkan perpuluhan saudara. Kolektif saudara saya kasih ke anak jalanan. Terus Bapak hidup dari mana? Lah, masa Tuhan gak bisa berkati? Bisa. Ya cuma kenapa ada running text ini? Ya supaya kalau Anda mau berkati Anda tahu kemana. Jangan Anda kasih toto perginya ke laut sana kan begitu. Dan Anda boleh cek ya. Saudara Bapak Ibu sekalian, ini sudah 1 jam. Makanya apakah kita lanjutkan? Saya mau lihat dulu. Ada 5 orang, saya akan lanjutkan. Kalau nggak ada kita tutup. Tolong gantian nanya, Beni. Nah, sekarang kita buka link. Ya, yang bisa masuk. Yang mau nanya. Karena kulihat ada di situ yang mau nanya-nanya. Kayaknya siapa tahu dia ini ya. Channel-channel yang Islam boleh ya nanya masuk. Kasih link bos. Bentar. Nanti 5 menit kalau nggak nanya. Ya, siapa yang mau bertanya, saya pasti bisa jawab. Tentang ketuhanan Yesus saya bisa jawab. Tapi tanya langsung ke orangnya kelihatan, wajahnya kelihatan. Dan saya sekolah di Madrasah Sanawi Aliyah. Saya tahu semua. Apa yang Anda imani itu saya sebagian besar tahu menceritakannya. Tapi nggak perlu saya ceritakan di sini.
Tapi kalau Anda mau nanya, saya akan jawab. Dengan syarat jangan coba-coba memancing saya untuk menista. Saya punya hikmat. Ya, ada yang mau tanya, itu siapa itu namanya? Nih. Ungilon. Oke, saya lihat jam ya. Ada 15 menit lagi kita waktu ini. Ya kalau memang ada yang suruh bertanya ya kita libas. Maksudnya kita jawab, bukan dilibas pakai ini ya. Oke. Ini saudara, orang kadang-kadang lihat saya, pendeta Lubis ini luar biasa mewah. Ini jam ini lihat. Ini cuma 700.000, tapi kalau orang lihat selalu orang bilang berapa ini. Ada orang mau beli 3 juta malah. Cuma nggak mau saya. Nanti saya kan bohong, nggak enak. Nanti tahu dia cari-cari tahu, ketahuan kan malu. Orang teman. Oke. Ya. Siapa? Siapa yang mau bertanya? Masuk. Nggak ada ya? Kita tutup ya. Oke. Sudah? Saudara, Bapak Ibu sekalian, doakan besok sidang MKC akan dimulai jam 9. Ya. Itu biasanya selesainya jam setengah 12 malam. Doakan semua berjalan lancar. Karena berapa kali ada yang demo di depan. Doakan juga jangan sampai ada sabotase karena kemarin itu sidang yang lalu masa 4 bocor, ban kita 4 kena paku. Ya maksudnya ya nggak tahu di jalan atau di mana, yang penting ya jangan sampai ada sabotase lah gitu ya. Kita doakan ya semua sehat. Ya pengacara sekarang mungkin masih di jalan, belum tiba mereka karena jam 4 sore katanya berangkat dari Jakarta, bisa kurang lebih jam 11 mungkin sampai sini. Kami mendahului, kenapa? Karena kami pikir mau membesuk tadi ke Polres, tapi mohon maaf kami nggak bisa besuk disebabkan juga saya ketemu Ibu Atma juga sempat dia bilang besok kan ketemu juga di pengadilan, ya sudahlah ya, yang besok ketemu di pengadilan. Kita akan meliput terus, memberitakan yang terbaru buat saudara. Bagaimana persidangan-persidangan itu. Oke, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, saya bersyukur atas semua apa yang Kau buat. Kami boleh tiba sampai di Ciamis dengan selamat. Jagai, lindungi kami dari niat-niat orang jahat. Tak selai rambut pun gugur dari kepala kami tanpa seizin-Mu. Begitu juga semua pemirsa YouTube, Kau berkati mereka yang sudah mendukung pelayanan kami, pelayanan anak jalanan, pelayanan pedalaman, pelayanan-pelayanan orang-orang yang belum percaya, khususnya orang-orang Islam. Tuhan berkati. Begitu juga Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan Yesus Kristus, mereka semua. Dan juga mungkin ada di antara mereka yang belum bekerja, Tuhan berikan pekerjaan. Yang tidak sehat, Tuhan sembuhkan. Yang keluarganya berantakan, Tuhan pulihkan. Yang mungkin juga hari ini mereka letih, letoy, loyo, beri semangat yang baru. Yang juga mungkin ada rohnya suam, berikan kobar, roh yang menyala menyambar. Yang mungkin juga Tuhan Yesus, mereka hari ini ada yang mulai ragu-ragu tentang keselamatan, Tuhan berikan iman. Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan besok kami percaya Tuhan Yesus menyatakan kuasanya dan kami tetap dalam perlindungannya. Terima kasih Bapa, dalam Yesus, Tuhan yang kudus saya percaya. Amin. Oke, Tuhan berkati kita semua.